Halo dan selamat datang kembali. Coba deh bayangin ini sebentar. Gimana kalau cara terbaik buat dapet ide baru yang cemerlang, itu bukan dengan baca lebih banyak buku, tapi justru dengan berhenti total membaca. Kedengarannya aneh ya? Bahkan mungkin, sedikit kontraintuitif di dunia yang nuntut kita buat terus update. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam soal konsep yang cukup provokatif ini. Namanya puasa membaca atau reading deprivation. Sumber utamanya dari buku yang udah jadi klasik sih di kalangan pekerja kreatif, The Artist's Way karya Julia Cameron. Tapi kita juga udah ngumpulin beberapa catatan dan analisis modern tentang gimana konsep ini diterapin di era digital sekarang. Misi kita hari ini, kita mau kupas tuntas ide ini. Itu apa ini nggak berlebihan? Dan akhirnya kita coba simpulkan apa ini eksperimen yang cocok buat Anda. Baik, mari kita bedah ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya puasa membaca ini? Secara teori konsepnya simpel banget. Ini tuh sebuah latihan di mana Anda dengan sengaja, sadar penuh, berhenti mengonsumsi teks dalam bentuk apapun untuk periode waktu tertentu. Standarnya sih yang dianjurkan Julia Cameron selama 1 minggu penuh. Tepat. Dan penting buat paham filosofi di baliknya. Ini bukan soal jadi anti-intelektual atau bikin diri jadi kurang informasi, bukan itu. Cameron ngegambarin ini sebagai salah satu latihan yang paling menantang, tapi juga paling berharga di bukunya. Tujuannya itu untuk menciptakan semacam kekosongan atau ruang mental. Dengan motong aliran masukan informasi dari luar secara drastis, kita ngasih kesempatan buat suara internal kita, intuisi, ide-ide orisinal untuk akhirnya kedengeran. Kita kan sering banget menenggelamkan suara itu dengan opini orang lain. Jadi ini semacam detoksifikasi informasi untuk pikiran ya. Tapi seberapa ketat sih aturannya? Di era sekarang, membaca kan bisa macam-macam artinya. Nah, ini poin yang menarik. Waktu Cameron nulis buku ini, membaca ya artinya buku, majalah, koran. Tapi di dunia kita sekarang konsepnya diperluas jadi puasa media. Artinya cakupannya jauh lebih luas. Bukan cuma berhenti baca buku, tapi juga berhenti baca artikel berita online, nggak ada lagi scrolling feed media sosial, nggak main email nggak penting. Bahkan ada yang ngejalaninnya di mode sulit. Tunggu, mode sulit. Kedengarannya intens banget. Apa aja tuh aturannya? Aturan mode sulit ini benar-benar ekstrim dan dirancang buat nantang kebiasaan kita yang paling mendarah daging. Aturannya, pertama, nggak ada buku atau majalah. Kedua, nggak ada media sosial atau artikel online sama sekali. Ketiga, dan ini yang sering bikin orang kaget, nggak baca teks acak di sekitar kita, kayak label di belakang botol sampo atau tulisan di kotak sereal pas sarapan. Wow, sampai label botol shampoo. Itu tingkat kesulitannya beda level sih. Saya bahkan nggak sadar loh sering ngelakuin itu sampai Anda sebutin barusan. Tujuannya apa sampai seketat itu? Pertanyaan bagus, karena ini bukan soal isi dari label samponya. Tujuannya itu untuk memutus refleks. Otak kita tuh udah terlatih banget buat nyari teks dan mengonsumsinya di setiap momen kosong, sekecil apapun itu. Latihan ini maksa kita buat sadar dan menghentikan gerakan refleks itu. Tapi, ada satu pengecualian yang penting banget dalam aturan ini. Meskipun dilarang membaca, Anda justru sangat dianjurkan buat menulis. Aktivitas kayak bikin jurnal atau yang Cameron sebut morning pages itu sangat didorong. Idenya adalah ganti konsumsi dengan produksi, ganti input dengan output. Oke, masuk akal penjelasannya. Idenya memutus kebiasaan. Tapi tetap aja pertanyaannya, untuk apa semua ini? Kenapa kita harus sengaja bikin diri kita bosen dan mungkin ngerasa ketinggalan informasi? Di budaya kita yang selalu aktif, rasanya kayak nyari masalah. Imbalannya sepadan emangnya? Salah satu sumber kita pakai analogi yang menurut saya kuat banget buat jawab itu. Coba bayangin otak kita itu kayak lemari yang terlalu penuh. Setiap hari kita masukin barang baru ke dalamnya. Artikel, postingan, berita. Tanpa pernah berhenti buat ngerapiin atau ngeluarin barang lama. Lama-lama, lemari itu jadi sesak banget. Sampai kita nggak bisa nemuin apa-apa lagi di dalamnya. Nah, puasa membaca ini fungsinya kayak tombol reset. Ini proses mengosongkan lemari itu sejenak. Tujuannya untuk membungkam aliran masukan yang konstan, supaya keluaran Anda sendiri, pikiran, perasaan, kreativitas original Anda, akhirnya punya ruang buat napas.
Saya suka analogi lemari itu, relevan banget. Jadi, apa aja barang berharga yang bisa kita temuin di dalam lemari itu setelah kita berhasil ngosongin sedikit? Manfaat konkretnya apa aja? Kalau kita rangkum dari berbagai sumber, ada 4 manfaat utama yang selalu muncul. Pertama, dan ini mungkin yang paling kerasa di awal, adalah ini bantu memutus kecanduan konsumsi. Banyak dari kita, sadar atau enggak, pakai membaca, terutama scrolling tanpa tujuan, sebagai cara buat nunda kerjaan atau buat ngilangin rasa bosan dan cemas. Puasa ini bakal bikin kebiasaan itu kelihatan jelas. Oh ya, doom scrolling tengah malam atau buka media sosial padahal baru semenit yang lalu ditutup, paham maksudnya. Oke, itu yang pertama. Terus? Manfaat kedua, ini memaksa adanya dialog batin. Waktu Anda nggak bisa lagi ngalihin perhatian dengan kata-kata orang lain, mau nggak mau Anda harus hadapin dan dengerin suara Anda sendiri. Suara intuisi yang mungkin udah lama kekubur, bisa muncul lagi. Anda mulai nanya ke diri sendiri, tunggu dulu, sebenarnya apa yang lagi saya rasain ya? Atau, tanpa distraksi, apa sih yang sebenarnya pengen saya lakuin sekarang? Saya ngerti soal dialog batin, tapi gimana proses dari diam ini bisa tiba-tiba jadi ide kreatif? Apa yang terjadi di otak kita? Nah, ini nyambung ke manfaat ketiga, yaitu memicu kreativitas. Otak kita itu pada dasarnya nggak suka diem atau bosen. Waktu kita berhenti ngasih bahan bakar dari luar, otak bakal mulai nyiptain percikannya sendiri. Ini kayak ngeribut mesin kreativitas dari dalam. Kekosongan itu maksa imajinasi buat kerja. Dan yang terakhir, manfaat keempat, meningkatkan kewaspadaan sensorik. Tanpa teks body fokusin, indera Anda yang lain jadi lebih tajam. Anda jadi lebih peka sama lingkungan sekitar, lebih hadir di momen sekarang. Oke, penjelasannya sangat masuk akal dan jujur cukup menarik. Sekarang gimana kita tahu kalau kita mungkin perlu nyoba sumber kita dari game ini nyusun semacam daftar periksa informal? Coba deh Anda dengerin dan lihat ini familiar nggak buat Anda. Tanda pertama, Anda merasa sembelit secara kreatif. Punya banyak ide di kepala tapi nggak ada satupun yang bisa keluar. Kayak ada sumbatan. Semacam creative block yang kronis ya. Betul. Tanda kedua, dan ini kayak cermin buat saya. Anda seorang pecandu scroll. Anda sadar sering baca atau nonton hal-hal yang bahkan nggak Anda suka, cuma buat bikin otak sibuk aja. Dan tanda ketiga, Anda ngerasa kewalahan secara mental, mengalami kelelahan informasi, susah fokus, dan nggak ingat kapan terakhir punya pikiran yang benar-benar orisinal. Apakah salah satu dari ini terdengar seperti Anda? Kalau kita hubungkan ke gambaran yang lebih besar ya, latihan ini tuh sejalan banget sama tren minat pada minimalisme digital, praktek mindfulness, dan upaya membangun fokus yang mendalam. Jadi, ini bukan cuma soal mancing ide artistik, tapi juga soal perjuangan yang lebih besar. Upaya buat hidup lebih disengaja, intentional living. Ini cara buat merebut kembali kendali atas perhatian kita. Tapi, penting buat diingat, dan semua sumber juga menekankan ini. Ini adalah sebuah eksperimen, bukan aturan kaku yang harus diikuti semua orang. Tujuannya buat observasi diri. Oke, teorinya bagus, manfaatnya menggiurkan, tapi saya nggak bisa berhenti mikirin betapa sulitnya ini dalam praktek. Coba kita jujur deh soal realitas di lapangan. Apa yang harus kita harapkan kalau kita benar-benar nyoba? Salah satu sumber kita ngasih gambaran yang brutal tapi jujur. Secara teori, ini terdengar seperti retret yang damai, tapi prakteknya terasa seperti perang psikologis ringan. Katanya juga 48 jam pertama itu biasanya yang paling parah. Deskripsi perang psikologis ringan itu akurat banget. Karena yang Anda hadapi bukan cuma bosen, tapi juga gejala withdrawal dari kebiasaan. Ada beberapa tahapan yang umum terjadi. Pertama itu yang disebut the twitch, atau gerakan refleks. Anda bakal refleks ngambil ponsel buat buka medsos atau ngambil majalah terdekat tanpa sadar. Tangan Anda gerak duluan sebelum otaknya mikir. Kayak otot yang gerak sendiri ya. Kebayang sih. Setelah fase refleks itu reda, apa selanjutnya? Tahap berikutnya itu the boredom, kebosanan yang mendalam. Di sini Anda bakal sadar betapa banyaknya waktu remah dalam sehari yang biasanya Anda isi dengan konsumsi media. 5 menit di antrian, 10 menit nunggu temen, dan waktu remah-remah itu digabung, ternyata jadi satu bongkahan waktu yang besar dan kosong. Awalnya ini aneh dan gak nyaman banget. Mungkin Anda bakal beres-beres rumah atau cuma duduk natap dinding. Oke, refleks lalu kebosanan. Makin sulit kayaknya. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah bosan, biasanya muncul perasaan gak nyaman secara emosional. Rasa cemas, gelisah,
Gampang marah atau bahkan ngerasa terisolasi itu umum banget. Ini terjadi karena mekanisme pelarian diri Anda, ponsel, buku, berita, udah diilangin. Anda dipaksa buat duduk bareng perasaan Anda sendiri. Tapi ini bagian yang bikin saya sedikit khawatir. Memaksa diri menghadapi kecemasan bisa jadi bumerang buat sebagian orang, kan? Anda menyentuh poin yang sangat krusial, dan semua sumber yang bertanggung jawab sangat menekankan ini. Latihan ini jelas bukan untuk semua orang. Kalau membaca adalah cara utama Anda buat menenangkan kecemasan yang parah, atau kalau Anda punya riwayat masalah kesehatan mental, latihan ini harus dihindari atau dimodifikasi secara signifikan. Tujuannya pemulihan, bukan penderitaan yang nggak perlu. Itu catatan yang penting banget. Jadi kalau seseorang merasa cukup stabil buat ngelewatinnya, apa yang ada di ujung terowongan kegelisahan itu? Nah, kalau Anda bisa melewatinya, disitulah keajaiban bisa terjadi. Sekitar hari keempat atau kelima, banyak orang ngelaporin adanya the breakthrough atau terobosan. Bisa berupa gelombang energi yang tiba-tiba muncul, bisa kejernihan pikiran yang luar biasa di mana solusi masalah yang udah lama dipikirin tiba-tiba muncul gitu aja. Atau bisa juga berupa dengar suara batin, intuisi, atau ide kreatif yang udah lama nggak mereka dengar. Ide-ide mulai ngalir deras. Wah, jadi harus ngelewatin lembah kebosanan dulu ya buat sampai ke puncak kejernihan itu. Butuh niat yang kuat sih. Oke, jadi buat pendengar kita yang penasaran dan mungkin ngerasa terpanggil buat nyoba, gimana cara mulanya dengan bijak? Kuncinya, seperti yang disaranin hampir semua sumber. Mulai dari yang kecil. Anda nggak perlu langsung komitmen seminggu penuh. Itu bisa bikin takut duluan. Coba dulu 2 atau 3 hari, mungkin pas akhir pekan waktu kerjaan lagi nggak banyak. Lihat gimana rasanya. Masuk akal. Langsung seminggu penuh, kedengarannya mustahil. Ada alternatif lain yang lebih ringan? Tentu, bisa coba puasa selektif. Misalnya, Anda tetap boleh baca yang penting buat kerjaan, kayak email atau laporan, tapi benar-benar berhenti baca buat rekreasi. Nggak ada novel, nggak ada medsos. Atau, cara yang lebih gampang lagi, tetapkan beberapa jam bebas membaca setiap hari. Misalnya dari jam 8 malam sampai tidur. Anda komitmen nggak lihat layar atau baca buku sama sekali. Ini cara bagus buat ngelatih otot anti-distraksi. Oke, jadi ada skalanya ya, nggak harus langsung ekstrim. Selain itu, persiapan apa yang perlu dilakuin biar eksperimen ini lebih mungkin berhasil? Teks persiapan itu krusial banget. Pertama, pilih waktu yang tepat. Jangan lakuin ini pas minggu yang penuh deadline. Kedua, siapkan lingkungan Anda. Ini soal ngurangin godaan. Singkirin tumpukan buku dari meja, pindahin aplikasi medsos dari layar utama ponsel, pokoknya buat lingkungan Anda mendukung tujuan Anda. Dari semua persiapan itu, mana yang menurut Anda paling krusial? Yang paling penting, dan ini kunci berhasil atau gagalnya, adalah rencanakan aktivitas pengganti. Alam nggak suka kekosongan. Waktu kosong yang tiba-tiba muncul itu bisa terasa menakutkan kalau nggak diisi. Jadi, sebelum mulai, bikin daftar kegiatan non-membaca yang bisa Anda lakuin. Bisa jalan kaki, gambar, meditasi, bersih-bersih, atau yang paling direkomendasikan, nulis jurnal. Intinya, ganti input dengan output atau pengalaman aktif. Dan pikiran kita. Ini sebuah eksperimen radikal untuk membersihkan pikiran dari kebisingan eksternal dan membiarkan suara autentik kita sendiri akhirnya terdengar. Ini bukan soal anti-intelektualisme, tapi justru tentang menciptakan keseimbangan yang lebih sehat antara apa yang kita konsumsi dan apa yang kita ciptakan. Bagi Anda yang mungkin ngerasa terjebak dalam siklus konsumsi informasi tanpa henti, yang pengen nguatin fokus, atau sekedar penasaran pengen tahu apa sih yang sebenarnya ada di pikiran Anda tanpa semua gangguan itu, ini bisa jadi eksperimen pengamatan diri yang sangat menarik dan mungkin transformatif. Benar sekali. Dan kalau kita tarik ke kesimpulan akhir, seluruh diskusi ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Pertanyaannya adalah, apa yang ingin muncul dari dalam diri Anda ketika Anda berhenti mengisi setiap waktu luang dengan kata-kata orang lain? Apa yang akan mengisi keheningan itu jika bukan informasi dari luar? Mungkin itu adalah ide novel yang sudah lama Anda pendam. Mungkin itu keberanian untuk memulai proyek baru. Atau mungkin itu hanyalah kesadaran yang tenang tentang siapa Anda sebenarnya, di balik semua kebisingan itu.